Ini balik. Jadi ketika kita ini tidur diikat oleh setan ini 3 ikatan. Jadi melepaskan yang pertama kita baca doa alhamdulillahillazi ada tambahan yang dikatakan dan bahwa saya alhamdulillah insyaallah. Yang kedua walaupun di sini tikis juga. Yang ketiga cara melepaskan setan tadi itu dengan sholat. Jadi 3 ikatan dengan kita baca doa, kita wudu, kita sholat, selesai. Alhamdulillah sudah dibangunkan. Ini alhamdulillah tadi nggak ada yang tertinggal takbir ulang bersama imam. Insya Allah. Insya Allah. Walaupun saudara kita yang dari Depok sepedaan, ada kram-kram juga kakinya. Itu juga saya mengalami, makanya saya bisa merasakan kalau merasakan. Yang penting nggak kram imannya. Imannya kram Allah. Ketika kita nggak doa sebelum tidur, maka setan ini memanggil teman-temannya. Hei teman-temanku, CS ku, di sini, wah bebas kamu masuk di rumah orang yang nggak ada minyak Allah. Maka setan-setan pada masuk ke rumah. Kalau kita nggak tidur nggak pakai doa. Tapi kalau kita doa, pakai adab. Adab ya. Kalau kita mau tidur, biasanya kalau kita pas keluar juga kadang-kadang lupa dengan adab. Karena udah ngantuk, apalagi tidurnya malam, udah kemana aja dan glosor aja. Tapi kalau di rumah, ya kan, apalagi pas keluar kita ini juga tetap ini pakai adab, kita pakai adab. Sehingga setan pun susah untuk mendekati untuk Allah Akbar. Jika kita bangun dari tidur kita, maka kita sholat subuh dengan berjamaah. Allah Akbar. Maka siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh mengulang iman, maka akan dapat hadiah dari Allah. Kalau pahala kan berpahala lah. Ya kan? Lebih baik daripada sebelumnya sih. Jadi orang beriman ini nanti di akhirat miliuner semua. 2 rakaatnya saja sholat sunatnya lebih baik dunia sini. Awal itu sholat subuhnya. Kalau sholat subuh ini kita sama dengan sholat sunat sepanjang malam. Allah Akbar. Ketika kita sholat subuh, alhamdulillah sabar Pak saudara kita yang dari Depok, maka nanti berangkatnya setelah Isra, 90 menit setelah sholat subuh. Maka ketika kita sholat subuh, maka katakan siapa sholat subuh dengan berjamaah, duduk dan duduk baca Al-Quran. Kita ngirim orang yang ngoceh di depan. Masya Allah. Kalau orang perawat kan kursi agak ilmu. Kalau saya alhamdulillah sedikit. Oke. Allah Akbar. Maka dikatakan setelah sholat Isra, jangan malas mengerjakan sholat Isra 2 rakaat. Maka ini kita akan dapat pahala haji umroh yang mabrur. Sungguh. Kerennya. Insya Allah, jadi kita keluar 3 hari ini belajar tidur. Jadi setelah subuh
usahakan, ya, diusahakan itu kan kayaknya ngajarin, usahakan kayak untuk diri saya. Jadi jangan kemana-mana, ya kan, kita bikin, ya kan, kalau ini taklim dengarkan daripada apa yang firman Allah sabda Rasulullah sampai 90 menit. Nah, kalau hari ini kurang lebih jam 6 lah, ya, jam 6 ini udah waktu Isra, masih rakaat. Ini lebih daripada haji umroh yang makruh. Kalau kita ke Mekah, ya kan, ke Arab untuk mengerjakan haji, sudah pasti lama, ya Pak. Tapi ini daftar dari kapan Pak? Nanti 2029 masih hidup. Wah, Masih hidup. Nah, kalau datanya sekarang bisa malah diundur lagi sama Menteri Agama 2040. Allah Akbar. Ini tetapi kita ngerjakan sholat sunat Isra, Masya Allah, dapat haji, pahala haji umroh yang makruh. Ini keuntungan. Kalau hitungan kita ini umur paling 60-70 tahun. Allah Akbar. Saya baru 57 paling umum Pak. 56 umur aja lupa saya. Ini udah ini Pak, asam urat. Tapi yang saya harapkan jangan sakit iman aja Pak. Akbar. Itu Pak, semangat makan bukan semangat. Enggak, saya ulang. Ini santri ini jos Pak. Maka saya jadi semangat, apalagi samperin, Masya Allah. Jadi semangat. Ini untuk meningkatkan iman. Karena diri kita ini ada dua, jasmani dan rohani Allah ciptakan. Jasmani ini seperti ini, kan jasmani. Dan nanti kalau mati, maka jadi tanah, santapan cacing tanah. Maka kalau jasmani ini dari tanah, ya kan, asal dari tanah, ke tanah juga. Maka obatnya pun dari tanah, tumbuh-tumbuhan, ya lah, akar-akaran, sekarang ini Masya Allah, herbal dan sebagainya dari tanah. Kalau jasmani kita, ya kan, sakit, ya kan, dikasih bacaan Al-Quran nggak sembuh, ya kan? Karena dari tanah. Makanya jasmani kita ini dari tanah, asal kembali ke tanah. Maka untuk obat ini ya dari tanah ini tadi. Tandanya kalau pilek, Mas gimana mau Jumatan mau jamaah enggak? Pilek gitu. Jadi agak-agak dipinjam-pinjami pilek. Enggak sholat jamaah. Kenapa? Sakit jasmani. Batuk juga begitu. Kenapa Mas katanya? Corona. Corona. Hari ini masih ada corona. Ada. Jadi obatnya apa? Ya obatnya dari warung. Gak ada di tanah. Iman yang tinggi, 2 rakaat sholat itu, ya kan? Mas Paling di samping pas sholat, kita minta sama Allah. Baru ke obat. Gak yakin sama obat, kami sama Allah. Ya Allah, bilang sifat pada obat ini. Karena Engkau yang menyembuhkan. Ini sahabat. Maka perlu kita lagi dan lagi kita belajar. Lah rohani kita ini dari langit. Obatnya juga nggak sebaliknya. Kalau rohani ini itu kita banyak-banyak itu dekat sama Allah SWT. Dengerin daripada firman Allah, sabda baginda Rasulullah. Seperti ini Pak. Jadi seperti ini yaitu obat daripada rohani kita. Tandanya apa? Kalau rohani kita sakit, maka ketika kita mau jamaah malas, sedikit malas, baca Al-Quran malas. Padahal semalam sudah kita lebat, panjang lebat. Ketika kita satu juz saja enggak, jangankan juz, malah juz jamu, juz mana? Allah.
Ini tanda kalau iman kita sakit, ngedrop. Mau tahajud males, apalagi tempat dingin. Tinggal jalan. Kalau jam 4 ya tinggal buat aja. Jadi ketika kita ini apa namanya rohani kita ini sakit seperti itu Pak, maka kita buru-buru kita berobat. Berobatnya bukan ke apotek. Kalau rohani kita sakit jangan ke apotek Pak, nggak sembuh. Ke dokter, dok ini sakit rohani kita ini nggak bisa, nggak nyambung. Perlunya lagi dan lagi kita perbaikannya. Di mana? Di masjid. Nah, di masjid seperti ini. Karena masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya malaikat. Jadi orang yang lama-lama di masjid maka akan ketularan sifat malaikat. Saudara kita yang dari Depok tadi, dia kan melihat masjid, Allahu Akbar, langsung sholawat dia, langsung masuk. Allahu Akbar. Langsung sholat isya ya, maghrib isya. Alhamdulillah. Jadi perlunya dan lagi kalau orang yang beriman maka lihat masjid itu langsung getar hatinya. Untuk itu beberapa hari kemudian lagi yaitu usaha atas iman ini penting. Kalau orang yang beriman ini ucapin la ilaha illallah, getar ini apa namanya tiap asal kalau bermakan dia mau berhenti kok. Ya Allah, bagaimana aku akan berhenti sedangkan hambamu yang mengucapkan kalimat iman belum engkau ampuni. Udah aku ampuni, langsung berhenti. Tapi orang yang mengucapin 100 kali, 100 kali setiap hari, maka nanti di akhirat akan dibangunkan apa namanya wajahnya bercahaya. Masya Allah. Untuk bahkan dikatakan kuncinya surga kalimat la ilaha illallah. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pun minta kepada Allah, ya Allah, berilah amalan yang khusus untuk aku. Nabi Musa ucapkan la ilaha illallah. Nabi lah. Maka ya Allah khusus karena udah biasa itu udah tidak ucapan yang hamba. Musa ucapan la ilaha illallah. Ya Allah khusus, kenapa kali? Kalau saya gitu kan mintanya begitu. Maka ya Musa apabila ini kalimat ditimbang dengan khusus lapis langit, khusus lapis bumi, misalnya akan akan ada kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat iman itu dari Muhammad Rasulullah, kalimat itu kalau kita sudah beriman pada Allah SWT, perintah Allah, kita ikut cara bertindak Rasulullah. Ini sudah disampaikan sama Maulana Yusuf. Allah Akbar. Jadi tandanya kita cinta pada baginda Rasulullah SAW. Ini harus perlu lagi dan lagi. Apa yang kita kerjakan harus ikut cara baginda Rasulullah. Kita akan nanti akan mendapatkan syafaatnya. Bahkan dikatakan di luar orang di luar Islam aja kalau nyebut-nyebut benar-benar, ya, maka akan diberi syafaat, ya, akan ditolong oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana ya kan, pamannya yang benci lahirnya senang, wah ini ponakanku mau lahir, baru senangnya saja, masya Allah dia diampunkan, ya kan, diringankan daripada azabnya setiap malam Senin. Begitu juga yang apa namanya ngomong, yang nyusui dari masa dia, masya Allah, yang tadinya kambingnya kurus-kurus, ya kan, badannya pun nggak mengeluarkan susu, kebunnya gersang, tapi setelah mengambil daripada jasa baginda Rasulullah, maka jadi subur. Rasulullah banyak selamat.
menghidupkan daripada apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah dari tidur sampai tidur. Hari ini cinta baginda Rasulullah, oh cinta, wah kencingnya masih berdiri. Ini cinta Rasulullah pernah mengajarkan kencing dengan berdiri. Sholatnya di rumah, wah ini nggak ada contoh Rasulullah. Ini Bapak harus yaitu apa yang dikerjakan Rasulullah kita belajar untuk mengerjakan. Bagaimana ini belajar rohani kita ini dari tidur sampai tidur belajar. Kalau di tempat kita belajar saja kita enggak ikut daripada apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah, maka kita bagaimana kalau di rumah? Ini bagaimana? Maka begitu dalam begitu juga Bapak Ali, mari kita telah iman pada Allah dan Rasul, maka pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah SWT di akhirat adalah tentang pentingnya sholat. Kalau sholatnya bagus maka amalan semua akan bagus, tetapi kalau rusak sholatnya maka amalan semua akan rusak. Sehingga bagaimana sholat ini kita jadikan yaitu senjata kita. Ini sudah jauh-jauh Rasulullah SAW ngambil Allah Akbar, dipanggil langsung karena pentingnya Allah Akbar. Ini ada pentingnya daripada sholat. Sehingga ketika apa saja yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW, mau kesusahan dan sebagainya, maka diperintahkan untuk sholat. Jika Abu Hurairah radhiyallahu ini sakit perut, karena perutnya Abu Hurairah, apakah engkau sakit perut? Oh iya Rasulullah. Jadi enggak diperintahkan untuk nyari obat, enggak. Maka diperintahkan apa? Sholat. Dirikanlah sholat. Allah Akbar. Tapi kalau kita kan enggak. Kalau iman kita ini masalah iman suasana. Iman suasana ada di pasar, ya kan suasana pasar, ya kan terminal, suasana terminal. Iman. Tapi bagaimana iman kita ini enggak tersuasana, tapi bisa bikin suasana. Jadi bagaimana diri kita ini menjadikan asbab hidayah oleh setiap makhluk. Kepada yang sama-sama dirahmati Allah. Ini yang pentingnya sholat, sehingga dirikanlah sholat. Jadi juga bawahi, maka ini semua ini dengan cara baginda Rasulullah SAW ini sholat ini nggak pernah namanya sendiri, nggak pernah sholat sendiri, selalu berjamaah. Ada hadis yang menyampaikan yang makumnya barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu selama 40 hari saja, 40 hari ya kan, tanpa tertinggal takbir pula dengan imam, maka Allah akan memberikan 2 jaminan. Apa yang pertama? Dijauhkan dari sifat munafik, dan yang kedua dijauhkan dari api neraka. Kalau udah jauh dari api neraka ini ulang sukses lah, sukses. Karena apalagi kalau di akhirat ini sudah kalau dijauhkan dari api neraka berarti masuk surganya Allah. Sehingga ada sahabat ini sibuk, super sibuk. Abdurrahman bin Auf. Karena Rasulullah SAW sendiri belum pernah namanya sholat sendiri atau di rumah, selalu berjamaah. Bahkan akhir-akhir hayatnya ini Rasulullah SAW sampai dipapak-papak, digotong, mau bapak di masjid. Padahal Rasulullah SAW ini seorang yang maksum, tanpa dosa, dijamin surga. Nah, kita ini belum ada jaminan, ya kan? Belum ada jaminan surga. Banyak dosa, Allahu Akbar. Dosa kita banyak numpuk. Tapi Abdurrahman bin Auf ini masya Allah sahabat. Kalau sahabat ini tinggi derajatnya, Allahu Akbar. Namanya sahabat. Kalau di imannya ini kalau dibatasi mentok udah. Ketika udah sibuk berdagang, ya kan? Maka tertinggal takbir ulang dengan Rasulullah SAW ketika sholat duhurnya. Allah Akbar. Belum masuk, belum, ya kan? Baru tertinggal imam Allahu Akbar. Maka setelah selesai Fatihah itu, ya, kurang lebihnya, maka baru datang. Bunuh, jalannya apa maksudnya? Sampai ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tertinggal takbir aja udah masalah sedih, berduka cita. Kalau sahabat berduka cita 3 hari. Oh, apa? Kita sampai masbuk, nggak datang ke masjid juga nggak ada sedih. Kenapa? Iman kita, iman tadi
Sehingga setelah selesai sholat, Abdurrahman bin Auf menghadap baginda Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini saya mendapatkan musibah yang besar. Baru tertinggal takbir pula dengan Rasul, musibah. Nah kita ini enggak ada namanya sedih, enggak ada yang rasa apalagi ganti. Ya. Maka ya Rasul, aku gantikan takbir pula dengan engkau tertinggal ini dengan untaku 100 ekor unta yang kemarin belanja dari Mesir. Oh, berapa Pak? 100 ekor unta. Kita satu telur aja enggak. Karena tahu fadilahnya, keuntungannya. Kalau jaga sholat tanpa tertinggal takbir pula dengan iman. Maka ya Rasul, karena Rasul diam, diamnya Rasul marah. Ya Rasul dengan muatannya. Maka Rasul sampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, walaupun engkau punya dunia seisinya untuk menggantikan takbir pula dengan iman, maka enggak akan tergantikan. Ini tadi, ini sahabat ini masya Allah. Bahkan sahabat ini namanya Abdurrahman bin Auf ini orang kaya milioner. Kalau sedekah 500 ekor unta. Tertinggal takbiratan 100 ekor unta, 100 ekor kuda, masya Allah. Tapi diimpikan baginda Rasulullah tertinggal daripada masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih, nangis. Allah Akbar. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf ini, bagaimana caranya ini aku jadi orang miskin? Allah Akbar. Iya. Karena tadinya juga miskin, ya kan? Abdurrahman bin Auf ini miskin. Ceritanya ini Abdurrahman bin Auf ini mau ketika miskin, ya Rasul, saya ini miskin, gimana caranya? Oh, nikah, nikah Pak. Langsung, karena ucapan Rasul, maka samina wa ata'na, langsung nikah. Setelah nikah, lama kemudian kok enggak kaya-kaya nih. Karena kekayaan dari siapa? La ilaha illallah. Maka setelah datang lagi, kok enggak kaya? Maka ngadep lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini udah nikah satu katanya, istri saya udah satu ya Rasul. Masih miskin kan? Maka Rasul nikah aja lagi. Siap. Ini siap. Sahabat ini beda Pak, imannya tinggi. Allah. Kami awak atona. Kita ini salahnya bakar sama. Salahnya wasoina. Pikir-pikir terus enggak 4 bulan lagi. Ditunda-tunda lagi kan. Maka udah lama kemudian, udah tua nih Pak, ya kan? Kok masih miskin, belum ada peningkatan. Nanti lagi kepada Rasul, ya Rasul, udah nikah tua, masih miskin ya Rasul, nikah lagi katanya. Nikah. Jangan kita lagi. Sudah 3 Pak. Ini yang belum segera bisa. Ini udah taruh Pak, bukan terang nih Pak. Ini Pak, Allah Akbar. Jadi samina watonya ininya, samina watona. Jadi kalau udah Rasul sampaikan, kita juga samina watona. Tapi bukan itu tadi yang perintah. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf ini yang keempat kalinya baru meningkat. Kali. Begitu juga ketika sahabat-sahabat ya kan mau perang, kan kurmanya udah mau matang, ditinggal. Kalau ditinggal masalah. Padahal hasilnya cuma itu aja untuk setahun. Ya kan? Kalau ditinggal masih busuk. Maka dikatakan perang. Setelah perang memang busuk katanya. Di Madinah ini banyak sahabat-sahabat yang kurmanya udah busuk. Maka karena mau miskin ini Abdurrahman bin Auf mau dibeli semua. Walaupun busuk dibeli semua. Bertonton. Allah ya.
yang 1 kilonya 10.000, 1 kilonya 10.000. Maka lama kemudian, ya kan, di negeri yang lain diturunkan daripada penyakit yang nggak ada obatnya. Maka kata Habib, ini obatnya cuma kurma yang busuk. Maka dengar di Madinah ada yang numpuk daripada kurma, ada kurma yang busuk. Allahu Akbar, ya kan? Maka ini pedagang-pedagang yang di kono nyari ke Madinah. Setelah di Madinah, maka ini kurma yang dibusuk dibeli sama orang-orang di negeri yang mau untuk obat ini, Pak. Maka 1 kilonya berapa? 100.000. Untung nggak itu? Untung berapa kali lipat? Manjaka bil hasanati waladu yakin, orang Cina aja yakin, ya kan? Cina yakin, Pak. Sedekah biar dapat imbalannya langsung. Masa kita orang beriman dikasih langsung, untungnya besar sekali, 10 kali lipat. Jadi miskin apa kaya, Pak? Kaya lagi. Orang itu sudah ditakdirkan kaya, ya kan? Allah, walaupun dihabis-habisin tetap bahasa kaya. Ini sudah ditakdirkan. Padahal udah sahabat-sahabat yang lain udah ditolong. Allah, ini Pak. Untuk itu Bapak Ali, ini pentingnya, jadi pentingnya kita sekolah. Kalau imannya sehat, maka amalnya pun akan sehat, meningkat. Nah, maka perlunya daripada ilmu, bagaimana sholat kita, amal kita diterima, perlu ilmu. Dengan zikir, perlu ingat pada Allah. Dimana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun perlu kita selalu ingat pada Allah SWT. Barang siapa yang lisannya lalu basah dengan zikir, maka akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Begitu juga ikram, ya kan? Saling memuliakan. Saling memuliakan. Jangan saling memojokkan, saling menjatuhkan. Ya kan? Saling merangkul, jangan memukul. Ingat sedikit kasih sayang, jadi menghormati kita umat yang ulama, saling yang muda, saling sama, saling membantu. Artinya ini perlunya ikhlas. Jadi semua amalan itu dilanjutkan dengan keikhlasan. Tanpa ikhlas maka amal tidak akan diterima. Katakan oleh Islam bersabda kepada Mu'adz, ikhlaslah dalam setiap amal agamamu. Saya dengan keikhlasan amal yang sedikit akan mencukupi. Perbaiki niat kita sebelum beramal, sedang beramal, telah beramal. Banyak istighfar. Jangan sebut-sebut. Untuk mendapatkan ini, Pak, ini penting, Pak. Untuk mendapatkan ini perlu kita menjaga, perlu pengorbanan, ya kan? Perlu pengorbanan. Yaitu apa? Dakwah. Nah, dakwah keluar sekurang-kurangnya 4 bulan. Nah, ini untuk dapatkan sifat tadi, ya kan, iman yakin tadi, ya kan, sholat. Maka kuncinya kita mendakwahkan ini agama. Keluar perbaikan iman 4 bulan, 40 hari, ya kan, 3 hari, 2,5 jam tiap hari. Allahu Akbar. Maka perlunya makomi intikoli, ya kan. Jadi kalau intikoli terus kayak pesawat terbang terus, nggak turun-turun, kira-kira apa? Meledak, dum, habis. Ya, kehabisan bahan bakar. Ya kan? Kalau nggak turun-turun, harusnya landing lagi, turun, ya kan. Jadi makomi, ya kan. Setelah buat makomi, ya kan, ada apa namanya musyawarah harian. Di situ harus ada musyawarah, ya, musyawarah 2,5 jam, silaturahmi, ya kan. Begitu juga taklim masjid, taklim rumah, daulah 1, daulah 2, ke markas setiap bulan. Nah, terus 3 hari setiap bulan. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga daripada iman kita ini. Menjaga iman kita. Jadi kalau kita ini dimakomi terus, enggak intikoli, enggak terbang, pesawat di apa namanya di parkiran terus, ya kan, parkiran nggak terbang, pesawat rusak, Pak, pesawat rusak. Jadi harus kalau udah diperbaiki di kencengin bautnya, diapain, ya otomatis ini pesawat pasti dipakai kalau masih sehat, ya kan, terbang lagi.
terbang juga jangan terbang terus, jangan intikoli terus, ya kan? Turun lagi, begitu isi bensin, bahan bakar dan sebagainya. Baru terbang lagi, begitu. Begitu juga orang perbaikan iman ini, maka di tempat kita, ya kan, makomi, maka hidupkan itu makomi, ya kan? Taklim masjid. Kalau nggak boleh di depan, ya di belakang, ya kan? Nggak di belakang, ya di luar. Nggak di luar, ya udahlah, gelar tikar di bawah pohon. Gampang Pak, ya kan? Begitu juga kita hidupkan taklim di rumah dengan keluarga kita. Nah, dikatakan orang yang hidup amal agama di rumahnya ini, maka bagaimana setan ini akan keluar, yang masuk malaikat-malaikat Allah, karena sudah dikenal. Oh, jam sekian, biasanya jam habis atau habis subuh, ini taklim di rumah. Nah, di rumah ini enggak perlu bilang sama DKM, DKM saya mau taklim di rumah, enggak perlu. Maka perlunya itu taklim hidupkan. Kalau nggak ada yang dengerin, wah di musola juga, di masjid nggak ada yang dengerin, nggak ada yang dengerin sendiri, ya kan? Kalau perlu peci ditaruh di depannya, kita taklim, ya kan? Kalau taklim untuk diri kita Pak, untuk diri kita, ya kan? Jadi kita ini kalau di sini kan belajar taklimnya jam 9 sampai setengah 12, ya kan? Zakoroh, silaturahmi, saulah dan sebagainya. Itu amalan ketika kita keluar, ketika di makomi, ketika kita di rumah, ya kan? Maka kita buat itu, ya kan? Musyawarah. Kalau nggak ada musyawarah, nggak harus duduk, ya kan? Berdiri pun bisa, sama DKN, sama yang di situ orang yang mau kita ajak ngomong ngobrol, ya kan? Mau gimana itu kok nggak pernah ke masjid, kenapa? Sakit aku nggak tahu gimana Pak kalau ke situ, kan begitu kan? Ya kan? Kita tengok sebagaimana dulu Umar bin Khattab ketika setelah sholat, maka kok nggak ada ini sahabat Sulaiman, maka ditanya, sahabatku kemana Sulaiman? Wah, kurang tahu ya, ini barangkali ada yang tahu. Ada yang tahu, maka ke rumahnya langsung ditengok. Nah, ketika ditengok, maka ditanya sama ibunya Sulaiman, "Wahai Ibu Sulaiman, ini kemana kok nggak sholat subuh Sulaiman beberapa hari ini?" katanya. Oh, dia sepanjang malam itu sholat tahajud di rumah sampai kesiangan sholat subuhnya, masya Allah, ya kan? Maka dikatakan Sayyidina Umar, aku lebih suka sholat subuh dengan berjamaah daripada sholat sunat sepanjang malam. Ini kan. Begitu juga kita di rumah juga itu. Bagaimana kita silaturahmi yang enggak ada di masjid, ya kan? Yang enggak ada di musola, ya kan? Kita pikir, ya kan? Pikir iso, ya kan? Kita datangi lagi dan lagi. Begitu juga Zaula. Zaula alhamdulillah. Alhamdulillah kalau santri enggak libur, ini saya juga enggak libur. Kalau santri libur juga. Karena kalau 2 orang 3 orang kan nggak jalan, ini nggak sempurna jauh lah. Tapi alhamdulillah ini santri ada 3 musola. Maka bagaimana musola masjid di Cibinong ini hidup dengan santri. Takbir. Alhamdulillah dari Ihsan, ya kan, mulai dijadikan ini tempat dakwah para santri. Nah, jadi nanti musola masjid bagaimana dihidupkan. Yang belum hidup, ada belum masuk jamaah, maka kita sampaikan mudah-mudahan, ya, dengan asbab doa santri, maka nanti setiap masjid, setiap musola bisa masuk jamaah daripada jamaah kita. Amin. Ini kembali yang sama-sama di Ramadan salah ini pentingnya daripada kita dakwah, sehingga silaturahmi pun kita jalan. Sama-sama kita tahu silaturahmi ini, barang siapa yang memutuskan silaturahmi maka akan diputus rahmat Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW yaitu menyampaikan di masjid, ya kan, maka sampaikan, wahai sahabat-sahabatku, apabila ada yang memutuskan silaturahmi hari ini maka pergi, jangan di sini, karena Allah tidak akan
menurunkan rahmat, orang yang memutuskan silaturahmi. Ada satu sahabat langsung pergi jumpa dengan bibinya, maka bibinya ini disampaikan tadi penjelasan dari baginda Rasulullah SAW, orang yang memutuskan silaturahmi akan diputus rahmat dari Allah SWT. Allah minta maaf pada bibinya sama saudaranya. Setelah itu pergi ke majelis baginda Rasulullah SAW, maka disampaikan langsung senyum Rasulullah SAW. Tadinya mukanya merah padam. Setelah datang lagi Rasulullah SAW mukanya berseri-seri, senang melihatnya. Maka ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika aku tadi pergi wajah dari baginda Rasulullah SAW suram, marah? Ketika itu maka Allah tidak menurunkan daripada rahmat Allah. Ketika engkau datang maka Allah menurunkan daripada rahmat untuk kita semua. Allah. Ini Bapak ini, jangan sampai rahmat kita diputus oleh Allah SWT. Maka dikatakan ada dua yang disenangi oleh Allah SWT. Itu pertama, langkah yang pertama yaitu langkah untuk menuju sholat berjamaah. Yang kedua, langkah yang menuju untuk bersilaturahmi. Oh ya, sama-sama mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paham, itu juga dipaham dari Allah SWT. Untuk lebih pahamnya, maka Bapak Hari yang belum 3 hari, nah saudara kita yang dari Depok barangkali belum 3 hari, ya kan? Kalau sepedaan 3 hari nggak pulang kan sering depannya, ya kan? Seminggu pernah Pak? Belum. Wah, 3 hari, ya kan? Gue terus, ya kan? Nggak mau bawa, ya kan? Ini pernah sering barangkali. Nah, tapi sekali-kali 3 hari Pak, 3 hari. 3 hari pakai sepeda, ya kan? Di masjid mana gitu ada 5 orang, 7 orang pakai sepeda. Masya Allah 3 hari dipikam baru pulang lagi. Wah, imannya tinggi Pak. Puncak dunia Pak. Asbab hidayah. Lihat goyesan Bapak ini jadikan asbab hidayah. Sehingga orang-orang di situ yang di Allah dilewatin Bapak ini, masya Allah, ya kan? Masjid musola jadi hidup. Selamat ya. Isi 3 hari. Apa sih itu orang tidur di masjid, gitu kan? Begitu juga makan-makan di masjid. Nah, kita cicipin dulu 3 hari sehingga berangkatnya pakai sepeda, pulangnya ya kan membawa hidayah. Ini Pak yang bisa kami sampaikan. Yang belum 3 hari segera, ya kan? Yang belum 40 hari ya daftar. Kalau santri ini kelas 3 SMP atau SMA ini siap-siap tahun ini bulan April ini ya. Allah nanti jadi paham, jadi paham sehingga jadi dai seluruh alam. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan keliruan, mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.